Oke, Mas ya. Oke, halo, selamat pagi Jenderal. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kayaknya habis apel ya, Jenderal ya. Apel apa Jenderal, boleh dikasih tahu sama kita? Boleh lihat ke sebelah sini Jenderal? Apel untuk anggota yang melaksanakan piket tugas. Kan ini ya libur panjang. Ya. Ketika masyarakat beraktivitas, beribadah, liburan, rumah ditinggal, maka kita harus samapta, harus siaga untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas agar kondusif di wilayah Bangka. Ya, baik, ini menjaga wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk tetap kondusif sehingga apel ini bisa dilakukan setiap itu periodenya atau seperti apa, Komandan? Setiap hari ada. Setiap hari ada. Ini kan hari libur yang piket-piket, kemudian yang melaksanakan patroli. Kalau hari biasa kan semua banyak yang apel. Ini kan hari libur panjang, namun di mana tetap ada. Sampai ke tingkat Polres Polsek ada. Oke, berarti Jenderal memastikan kondisi Bangka dan Belitung ini aman ya Jenderal? Aman, ya. Oke, kita karena aman itu ada. Ya kan? Kalau kita nggak ada, makanya saya betul-betul cek pengawasan pengadilan kuat. Ketika hari libur, maka kadang-kadang Kapak Karoop saya mengecek keberadaan anggota. Habis itu kita kontrol patroli. Baik, untuk memastikan aman atau enggak, hari ini di Tokoh kita spesial akan membahas bagaimana kondisi keamanan ketertiban di Bangka Belitung. Tapi bolehkah ajak kita untuk ke ruang kerjanya Jenderal? Yuk, mari. Silakan Jenderal. Oke. Ini Mbak Olin, ruangan Kapolda Bangka Belitung. Saya mungkin boleh dibawa ke sini dulu ya, silakan. Jenderal ya, lebih enak seperti ngobrolnya di sini. Ya, boleh. Mbak Olin sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, Jenderal, di toko ini kita ingin tahu bahwa penugasan Jenderal pertama kali di Bangka Belitung, dan kalau melihat uniknya Bangka Belitung itu apa sih sebenarnya? Bangka Belitung bagi saya adalah suatu tempat yang indah. Udaranya bagus, makanan enak, masyarakatnya baik. Sehingga ketika saya tiba di Bangka Belitung, saya langsung jatuh cinta sama Bangka Belitung. Setelah itu, masalahnya banyak juga ya Jenderal ya? Masalahnya bisa kita atasi. Tentunya dengan kebersamaan, dengan Forkopimda, kemudian dengan anggota, dengan masyarakat. Kemudian kita mau mengecek, mendengarkan, kemudian mencari solusi. Berdasarkan data dan fakta, ketika ada masalah, maka kita mencari solusi. Alhamdulillah, selama ini masalah ada setiap hari, baik di tingkat Polsek, tingkat Polres, Polda, namun demikian bisa kita selesaikan. Kalau di awal penugasan sampai dengan saat ini, bisakah diberitahu kepada kita resumenya kira-kira hal-hal apa yang sulit beradaptasi? Karena begini Jenderal, beberapa kita wawancara pejabat-pejabat yang pindah ke sini, rata-rata mereka dari 5 ya Jenderal, 3 diantaranya selalu bilang saya sulit untuk beradaptasi. Apakah itu terjadi juga dengan Bapak? Saya langsung jatuh cinta, mudah, dan alhamdulillah hingga saat ini bisa mengatasi masalah. Tentu didukung dengan seluruh elemen masyarakat ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga nyaman saya di sini, tidak pernah ada kesulitan. Sehingga saya betah. Jadi saya jarang saya tuh kemudian meninggalkan tempat dari Bangka Belitung karena seneng, cinta, betah, dan harus amanah. Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Salah satunya harus ada. Bagi saya, ada itu aman. Ketika Kapoldanya ada, pejabat utama ada, Kapolres ada, Kapolsek ada, perwira ada, anggota ada. Karena pimpinannya ada. Sehingga ketika ada, dia akan melaksanakan tugas tupoksinya masing-masing dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Beberapa tahun terakhir kita mengikuti, tim liputan TVRI mengikuti kiprah setiap Kapolda yang ada di Bangka Belitung. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Ini hanya objektif pemandangan kita tentang karakternya begitu ya. Kalau kita lihat bahwa karakter seorang
polisi ya, Jenderal ya, itu kan kaku ya. Kaku dan agak sulit diajak untuk bercanda. Oh, iya. Tapi ini sampai ke kalangan bawah, termasuk mertua saya bilang kalau Pak Kapolda itu orangnya suka bercanda. Oh gitu. iya. Ini citranya kan benar-benar berbeda. Apa memang setelah di Bangka Belitung seperti itu atau memang sudah dari dulunya atau bagaimana? Jenderal, boleh diceritakan pada kita? Karakter seorang itu tentunya bawaan dari lahir. Kalau watak itu tidak bisa diobatin. Setelah kita memiliki karakter, kita memperoleh pendidikan, pembinaan, pengasuhan di lembaga pendidikan. Kemudian kita melakukan tugas. Tapi konsep pelaksanaan tugas itu ada dua hal penting yang harus kita pedomani, yaitu tegas dan humanis. Ya. Tegas terhadap para pelaku kejahatan, sesuai peraturan perundang berlaku, humanis dengan siapapun juga, dengan anggota, dengan masyarakat. Karena sebagai pimpinan itu ada beberapa peran yang harus kita lakukan. Sebagai komandan, sebagai bapak, sebagai teman, sebagai rekan untuk berdiskusi. Jadi peran itu mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Jadi saya berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan hal itu. Ya. Di samping karakter memang ada bentukan dari lembaga pendidikan secara teori-teori yang diberikan pada kita. Ya. Oke, Jenderal, entah Jenderal pernah membaca ini atau tidak, tapi pada saat kita diberitahu bahwa tokoh punya kesempatan untuk ngobrol dengan Jenderal, saya berhari-hari profiling begitu ya. Saya lihat dan saya hubungkan begini bahwa suatu wilayah atau keluarga yang lebih kecil seperti itu ya, itu ketika sang bapak hadir di keluarga tersebut, seperti yang Jenderal katakan tadi, linear. Kalau ada, semua pasti aman. Yang penting kehadirannya. Saya melihat bahwa kehadiran Jenderal di Bangka Belitung itu seperti bapak begitu ya, yang hadir, yang ada, dan itu linear dengan itu. Makanya waktu profiling itu saya merasa bahwa seperti dejavu bahwa Anda akan ngomong soal ada ini. Ini kalau soal jabatan kita bicara ya Jenderal, sudah dari sejak kapan Jenderal punya pemikiran bahwa pejabat itu, bahwa seorang kepala itu harus ada? Dari sejak penugasan di mana menyadari hal ini? Dari pertama memang kita dilatih. Saat di lembaga akademi kepolisian itu tidak boleh kita meninggalkan tugas. Gitu. Apalagi setelah kita menjadi sosok pimpinan, itu keberadaan kita itu sangat penting. Dimanapun saya bertugas, saya sampaikan selalu, ada itu aman. Ya. Aman itu capek, aman itu lelah, aman itu berkeringat. Kalau kamu tidur, bisa tidak aman. Gitu. Sehingga ada itu aman dan aman itu harus bekerja. Izin Jenderal, saya harus potong ya, maaf. Bahwa saya berpikir bahwa sebagai seorang bapak ini Jenderal, ini proses yang panjang untuk dijalani, pelajaran demi pelajaran yang didapat sehingga bisa benar-benar mengayomi anggota. Prinsip apa yang paling utama yang selalu menjadi pegangan hidup seorang Jenderal di luar kebiasaan sebagai seorang polisi? Ya, kita sudah memiliki konsep di samping karakter, juga sudah memiliki teori manajemen bagaimana menjadi sosok leadership. Menjadi sosok pemimpin. Pemimpin itu harus bisa memberikan warna. Perubahan ke arah yang positif. Sebelum kita keluar, maka kita harus merapatkan barisan untuk menjaga soliditas, kebersamaan, kekompakan dengan anggota dulu, internal. Untuk itu, kita harus mampu menjadi bapak, menjadi teman, menjadi pimpinan. Setelah kompak, ingat juga kita harus keluar juga kepada masyarakat, melakukan tugas. Gitu. Saya juga mengikuti media sosial yang bukan nama Jenderal di situ, bukan nama Jenderal. Saya mengikuti setiap langkah-langkahnya begitu ya. Itu sebenarnya tidak ada settingan ya Jenderal ya? Saya maunya natural. Natural. Itu adalah humas, sehingga saya sebagai seorang pemimpin juga harus memberikan keteladanan pada anggota. Satu keteladanan lebih baik daripada 1000 pengarahan. Jadi ketika saya berbicara tentang apel, saya tidak perlu memerintahkan para PCU, Kombes untuk apel. Cukup saya hadir aja. Kalau bagi saya hadir, tiap hari saya hadir, otomatis para pejabat utama hadir, otomatis Pamen hadir, Perwira hadir, Bintar hadir. Jadi itulah. Menjadi pemimpin tidak mudah ya Jenderal. Ini jabatan Kapolda yang keberapa sejak yang pertama? Dan pasti sangat berkesan di pulau ini. Kalau kita lihat banyak tantangannya Jenderal. Kita dari tim liputan TVRI, kita setiap hari yang kita beritakan masalah yang ada di Bangka Belitung. Dan tugas kita saat ini di Bangka Belitung mungkin hampir sama Jenderal. Kalau kami hanya menjembatani, memberitakan pemberitaan, tapi kalau Jenderal salah satu tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di Bangka Belitung. Apa yang menjadi tantangan terbesar? Ya tentunya terkait dengan Harkamtipmas. Pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat. Itu yang harus kita jaga.
Sehingga sebagai seorang Kapolda sudah melakukan langkah-langkah preventif, preventif, dan represif. Namun demikian harus punya konseptual. Konseptualnya itu kalau menjaga harga Kamtipmas, kita harus lebih mendekatkan diri pada masyarakat. Mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, polisi harus ada di tempat-tempat yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya ketika pagi hari, masyarakat sekolah, masyarakat ke pasar, ya polisi harus ada di situ. Untuk memberikan senyum, sapa, salam, melayani, menyeberangkan. Itu saya laksanakan 5 waktu. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, tengah malam menjelang dini hari ketika masyarakat tidur. Nah, saya minta wartawan, rekan-rekan TVRI ikut mengontrol. Karena ketika saya menyampaikan ternyata tidak ada di suatu titik keramaian yang dibutuhkan, ya bisa menyampaikan kepada Kabid Humas untuk segera kita respon. Jenderal, izin karena dari pembicaraan kita ini saya mengambil kesimpulan bahwa Jenderal menganggap kami semua sebagai anak. Oleh karena itu sebagai anak saat ini saya bicara kepada Jenderal, boleh inhale exhale dulu? Kalau saya menganggap Mbak siapa? Olin. Mbak Olin sebagai mitra. Mitra. Sebagai saudara. Oke, sebagai mitra. Mitra boleh saya. Inhale exhale dulu. Iya. Karena kita akan bicara soal keluarga, Jenderal. Oke. Iya. Masih di Tokoh, kita masih akan mengulik tentang, karena tadi yang profiling baru saya, tapi pemirsa juga mau tahu profil tentang Kapolda yang mereka cintai. Pak Kapolda tadi sebelum jeda kita sudah bahas juga. Tadi saya minta Pak Kapolda dan Pak Kapolda bilang bahwa saya adalah mitranya. Oke, jadi hari ini di segmen ini kita paling cocok bicara sebagai mitra. Pak Kapolda, kalau sebelum ke keluarga saya mau tanya soal, memang dari kecil sudah pengen jadi polisi, udah jadi cita-cita atau gimana? Enggak. Pak Kapolda? Oke. Karena jadi polisi itu pengen bekerja untuk orang tua dulu, gitu. Jadi saya tinggal bapak saya itu umur 1 tahun. Umur 1 tahun. 1 tahun, ibu saya itu putranya 5 laki semua. Nah, saya bungsu Pandowo. Sehingga ketika SD, SMP, SMA, kira-kira setelah lulus SMA bekerja apa ya kan? Ternyata ada informasi di Akabri dulu gitu. Di Akabri itu sekolah tapi digaji, dikasih celana dalam, dikasih semir, dikasih baju, dikasih uang saku. Akhirnya saya masuk ke situ. Alhamdulillah saya diterima. Akpol angkatan 1991. Ya. Akpol 91. Oke. Berarti bukan tidak ada cita-cita tadi. Enggak ada. Hanya ingin membantu meringankan beban orang tua begitu. Orang tua. Dan akhirnya saat ini menjadi Kapolda loh, Pak. Ya, alhamdulillah. Dan saya berpikir begini, untuk anak-anak bangsa, anak-anak Bangka Belitung, apalagi kalau terarahkan dari kecil ingin menjadi polisi, saya yakin dampaknya, impactnya bisa lebih besar begitu ya. Oke. Kalau diingat-ingat yang paling berkesan di proses menuju masuk menjadi Akabri itu apa yang paling berkesan? Ketika saya SMP, SMA, SD, SMP, SMA, saya selalu mengisi kegiatan saya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ekstrakurikuler. Dari SD saya ikut pramuka, dari SMP saya ketua OSIS, saya SMA ketua OSIS, SMK saya ikut paskibraka nasional, paskibraka di Kota Madya. Sehingga ketika masuk Akabri, penyelesaiannya mudah. Sudah ada hampir 50% kegiatan di Akabri yang sudah saya lakukan pada saat SMA. Gitu. Jadi kegiatannya positif. Jenderal, kalau kita lihat vibes-nya di Akabri saat itu, apakah memang sama dengan kondisi saat ini? Atmosfernya begitu ya? Sama tidak dengan kondisi saat ini? Kalau misalnya Jenderal pergi ke Akpol ya, melihat bagaimana taruna-taruna ditempah di sana, atmosfernya kira-kira sama atau saya pikir berbeda? Konsep pendidikan, pembinaan dan pengasuhan tidak jauh berbeda. Saat ini mungkin karena ada situasi, kemudian perkembangan IT, mungkin ada hal yang berbeda dalam konsep pendidikannya. Namun demikian saya tidak tahu dalamnya. Namun konsep dasar tentang pendidikan, pembinaan, pengasuhan saya pikir sama. Oke. Dan kalau saya baca itu bagaimana prajurit itu ditempah begitu ya. Itu bagaimana mereka digodok di tempat itu. Sebenarnya
kalau saya boleh bertanya pada Jenderal, waktu itu adakah pikiran bahwa suatu saat saya akan menjadi Kapolda? Ada pikiran seperti itu? Memang konsepnya kalau calon taruna itu ya, itu calon jenderal. Kalau kita diberikan pengarahan itu. Tapi ketika kita lulus, Inspektur 2 calon Inspektur 1. Jadi kita harus bersaing di lapangan. Makanya harus belajar dengan baik, loyalitas yang baik, mengerti pekerjaannya, mengikuti jenjang pendidikan. Kemudian jangan sampai ada masalah. Karena itu akan menghambat karir kita. Oke, ini saya penasaran Jenderal, proses perpindahan pola pikir yang tadinya masuk menjadi seorang polisi, akabri waktu itu ingin membantu orang tua, tiba-tiba tahun 91 lulus dari Akpol ya, Jenderal ya. Perubahan pola pikirnya waktu itu untuk membantu orang tua sampai memang harus bertekun, bertekad seperti itu, kira-kira itu prosesnya gimana Jenderal? Langsung kita harus kerjakan. Kan ibu saya single parents, sehingga pada saat saya masuk Akpol, saya harus berbakti pada ibu saya. Berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, tidak menunggu kita kaya. Saat saya di Magelang itu setiap bulan dapat uang saku 25.000. Ya. Itulah uang pertama yang saya berikan ibu saya selama 4 bulan saya di Magelang. Dapat 100.000, saya berikan 75.000. Berikutnya saya terus berbakti pada ibu. Kalau saya bisa berikan beras 2 kilo, saya berikan beras. Kalau bisa berikan tiket travel paling bagus, waktu saya di Semarang, saya belikan. Jadi berbakti pada orang tua itu harus tidak perlu menunggu kita memiliki apapun juga secara ekonomi kuat, tidak perlu. Dari 100.000 kasih 75.000 kepada ibu, 25.000 cukup buat Jenderal? Saya nggak pegang duit. Jadi selama sebulan itu kan kita bercucuran keringat, ya kan, capek, itu dapat uang saku 25.000. Saya kumpulkan, diberikan selama 4 bulan 100.000. Itulah pertama kali saya bisa memberikan ibu saya uang 100.000. Berikutnya saya berusaha untuk memuliakan ibu. Terus sampai sekarang ibu saya udah almarhum juga. Izin berlibur keluar, tidak pergi mengunjungi seseorang begitu? Maksudnya? Ketika izin berlibur Sabtu Minggu begitu, apakah tidak pergi mengunjungi seseorang? Memang nggak butuh duit? Gimana? Boleh diceritakan kepada kita? Jadi termasuk kehidupan berliburnya? Oh, saya tidak pernah nonton, makan di luar. Memang keterbatasan. Dari SMA tidak pernah. Bahkan saat SD, SMP, SMA, saya nggak pernah bisa bayar uang beli buku, nggak bisa. Jadi saya mengambil seragam, buku yang sudah ada, turunan-turunan dari kaki kakak saya dulu. Gitu. Berarti nggak punya rekanita nih waktu. Nggak punya, tapi banyak yang deketin saya. Kan saya ketua OSIS dulu. Jadi ada yang ke rumah, ada yang deketin. Tapi saya konsentrasi kegiatan OSIS, kemudian kalau mau ujian belajar, setelah itu ya alhamdulillah sekarang jadi Kapolda. Baik Jenderal, pesan apa yang menjadi pedoman sampai saat ini yang masih diingat dari orang tua? Orang tua saya dulu bilang, ketika ada berlian di depan kamu sebesar apapun juga, ketika itu bukan hak kamu jangan diambil. Gitu. Kemudian orang tua saya sering menyampaikan, aku saja kadang-kadang tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kemauan saya. Ngerti ya? Saya misalnya, saya mau pergi ke makan jam 12. Kan mau saya itu. Tapi kadang-kadang karena situasi kita nggak bisa ikutin itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ngilowo gidokmu dhewe gitu ya. Gidok itu ini nih. Jadi ketika kita mencari kesalahan orang, ya kan? Coba kamu banyak kesalahan tuh, lihat kesalahan kamu sendiri gitu. Jadi jangan hanya mencari kesalahan orang, tapi kesalahan kita tidak mau mengoreksi juga gitu. Kira-kira itulah ibu saya. Pesan-pesan orang tua saya. Siap. Jenderal, saya percaya bahwa kehadiran orang tua justru begitu terasa, pesan-pesannya justru begitu terasa ketika mereka tak lagi di samping kita. Dan kita semua pasti mengalami proses ini, Jenderal, yang menjadi ketika ada dalam keadaan-keadaan down dalam hidup kita, keadaan titik terendah kita, itu bisa menjadi penghiburan buat menjalani hari-hari. Saya mau cari tahu soal istri, udah ada di Bangka Belitung saat ini, Jenderal? Ya, istri bolak-balik. Kadang di Bangka, kemudian kadang ngurus anak di Jakarta. Kalau ada kegiatan, dia ke Bangka, kemudian stay. Nanti anak ada kegiatan, mendampingi juga anak kalau kuliah, kalau ada perlu sama ibunya gitu. Ini saya mau bicara soal kehadiran Jenderal sebagai kepala keluarga. Artinya ketika jabatan Kapolda itu diberikan kepada Jenderal Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, artinya bahwa Anda adalah milik banyak orang. Yang artinya keluarga harus siap untuk memberikan
sosok kepala keluarga yang mereka sangat harapkan untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jenderal. Pesan apa kala itu yang terucap kepada istri bahwa dan anak-anak waktunya pasti akan sedikit berkurang? Dari dulu udah saya tanamkan. Kemudian riwayat tugas saya kan lama di Jakarta, Kasat Serse. Jadi mereka udah tahu bahwa ketika saya di luar rumah saya milik masyarakat. Jadi sering ketika lagi jalan ke mall gitu, ada kejadian pembunuhan, ya saya tinggal. Atau saat di mobil ada kejadian, saya turun naik taksi, anak-anak jalan. Itu kan kita tidak mengenal hari libur. Jadi betul tertanam bahwa mereka sudah tidak komplain lagi. Hari libur, kemudian saya tidak ada di rumah, pengamanan, itu sudah terbiasa. Oke, istri bagaimana? Sama aja, istri. Sudah tahu. Istri kebetulan anak polisi kan. Jadi anak polisi, jadi udah mengerti. Untuk memenuhi, saya sebagai seorang wanita nih ngobrolnya kepada Jenderal ya. Ketika suami kita tidak selalu berada di samping kita, mungkin ada hari-hari di mana merasa kosong begitu ya, Jenderal. Kan ada kewajiban di rumah tangga. Anak saya 3. Jadi ada kesibukan, dia harus mendidik anak, mengurus anak. Kan selalu saya tidak pernah bawa istri saya. Kalau tugas ketika saya di Ambon pernah 5 bulan, di Padang pernah 5 bulan. Ya mereka biar stay di tempatnya untuk mengikuti pendidikan, biar tidak pindah-pindah gitu. Dari hati yang terdalam, Jenderal, apakah ada yang disampaikan kepada istri bahwa ini proses seorang Hendro Pandowo masih panjang, masih ada banyak tangga-tangga yang perlu dilewati, dan itu hanya bisa dilewati bersama-sama saat suami dan istri saling bergandengan tangan. Ada yang ingin disampaikan? Jadi saya itu kepada kameranya, Jenderal, selalu mendidik keluarga bersyukur. Jadi ketika jabatan apapun juga, pada saat saya Kapolres Jakarta Pusat, itu adalah merupakan puncak karir saya. Jadi saya sekarang ya puncak karir saya. Ketika saya seorang udah mencapai puncak karir, maka tidak ada lagi yang dicari. Tinggal berbuat dan bekerja. Ketika ada tanggung jawab tugas yang baru, ya saya laksanakan. Seperti saya Kapolres Jakarta Pusat, inilah puncak karir saya. Kapolres Jakarta Pusat. Jadi saya tidak pernah bermimpi mau jadi jenderal. Begitu jadi Wakapolda Metro, inilah puncak karir saya. Jadi saya tidak pernah mengukur puncak karir itu ukuran orang lain. Diri saya sendiri aja. Biar saya bersyukur, tinggal melangkah dan berbuat untuk masyarakat Bangka Belitung. Saya percaya ini proses yang panjang untuk ibu juga, untuk bagaimana, karena katanya pekerjaan di rumah tangga itu, sekolah di rumah tangga itu nggak akan pernah berhenti, kecuali salah satunya sudah pergi duluan, sudah menghadap Sang Pencipta. Saya percaya proses itu dilewati, ada sulitnya, Jenderal. Tapi kalau saya melihat bagaimana Anda di sosial media bisa melebur dengan baik ke banyak orang, saya percaya sebagai kepala keluarga, Jenderal pasti lebih maksimal lagi. Kalau Jenderal bicara soal istri-istri hari-hari ini, mungkin ini juga akan ditonton oleh para anggota, istri-istri anggota juga. Seperti apa sebenarnya seorang perempuan harus mendukung suaminya yang punya karir seperti itu? Bagaimana menurut Memang Jenderal? di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada di belakangnya seorang perempuan yang selalu mendukung. Nah, tentunya adalah istri dan anak kita. Sehingga istri itu jangan sampai kemudian menjadi beban bagi seorang suami, harus mengikuti konsep kehidupan suami. Apalagi ketika suaminya masuk dalam institusi polisi. Ada norma, peraturan, undang-undang yang mau tidak mau harus diikuti dia. Tidak bisa dia mengeksplor berlebihan sesuai dengan keinginan dia, tapi menabrak aturan yang sudah ada. Contohnya hedonisme, ya kan, flexing, tapi tetap harus mengikuti apa yang menjadi perintah dalam institusi itu. Ya, dan alhamdulillah ya saat ini saya terus mengingatkan, karena tidak hanya istri aja tuh, mantu, anak-anak, ya kan. Selalu kita bagaimana konsep hidup sederhana, berbagi kepada anggota, kepada masyarakat, berbuat baik. Saya sampaikan kepada anggota, kalau kamu tidak bisa memberikan apapun kepada masyarakat, berikan senyum. Tolong dia, bantu dia, jangan dipersulit. Itulah jenjang karir saya dari muda sampai sekarang, itu yang saya lakukan. Sehingga alhamdulillah ya lancar karirnya. Karena saya selalu bersyukur, jadi ya kita menghadapi segala sesuatu ringan-ringan aja gitu. Nggak ada beban, nggak ada keinginan, tidak ada target. Selalu bersyukur aja. Pak Hendro Pandowo,
ibu apakah berkarir atau karirnya hanya sebagai ibu rumah tangga? Sebagai ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Ya. Oke. Beban ibu rumah tangga ya. Ini kan kita bicara ya, Pak Kapolda. Beban ibu rumah tangga itu kompleks sekali. Ya. Itu mereka punya hari-hari tidak pernah berhenti jam kerjanya, kecuali ketika mereka tidur pun mereka mengambil waktu untuk sendiri begitu. Bagaimana Anda mengapresiasi istri? Karena begini, kadang-kala ketika bertemu dengan istri langsung ini susah sekali untuk mengapresiasinya begitu. Tapi kadang-kala seperti yang saya bilang, kadang kehadiran seseorang terasa waktu dia berjauhan dengan kita begitu. Seperti apa? Mengapresiasi istri itu ketika istri masak dan terasa kasinan, kita bilang enak. Daripada kita nggak dimasakin lagi. Ya tentunya kita terima kasih pada istri kita karena bentuk nyata yang kelihatan wujud dari kesuksesan seorang istri ketika anak-anak kita itu bisa menempuh pendidikan dengan baik, bisa membantu proses untuk meraih cita-citanya. Alhamdulillah anak saya sekarang satu jadi polisi, satu udah jadi wira swasta, satu kemarin baru lulus psikologi di Atmajaya. Jadi itulah proses menuju kepada kesuksesan seorang istri. Walaupun belum tuntas nih. Masih harus kita dorong, kita bimbing, kita bina. Karena memang betul istri lebih banyak di rumah, lebih banyak mendidik, lebih banyak bersentuhan dengan anak-anak. Kalau kita kan bersentuhan dengan tugas lebih banyak seperti itu. Oke, baik. Pemirsa, kita melihat saat ini bahwa Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo itu tidak bisa romantis dengan kata-kata, tapi nggak bisa. Saya melihat bahwa ini mungkin bukan, tapi tentang physical touch sepertinya. Tetaplah bersama kami, setelah kami akan kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tokoh, masih bersama Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo. Di sini saya sudah membuka bagaimana sambutan yang dibuat oleh Humas waktu itu kepada Pak Hendro Pandowo. Mereka membuat sebuah tulisan selayang pandang tentang Irjen Pol Dr. Andes Hendro Pandowo MSc. Apa aja isinya itu? Apa aja isinya selayang pandang? Isinya banyak sekali, dan ini kiprah Anda sebagai semua perjalanan karir yang sudah dilakukan sampai saat ini. Saya percaya bahwa peribahasa yang mengatakan bahwa pengalaman itu guru yang terbaik, itu tidak pernah bohong, begitu ya. Dan yang Anda lakukan di Bangka Belitung, kalau saya melihat kiprah-kiprahnya begitu, dan jejak digital yang sudah ditinggalkan ketika Anda menjabat di Jakarta, di Jawa Barat, saya melihat itu kasusnya banyak sekali. Hampir tiap hari mungkin waktu istirahatnya tidak banyak begitu ya. Kalau di Bangka Belitung mungkin bisa sejenak duduk. Mungkin bukan beristirahat tapi duduk sebentar begitu. Kalau boleh diceritakan kiprah ini waktu di Jakarta waktu itu. Di Jakarta saya pernah jadi Kapolres Jakarta Pusat. Kalau di Jawa Barat saya Kapolres Purwakarta, Kapolres Soreang, Kapolres Bandung. Di masing-masing Polres ini ada beberapa perbedaan tantangan yang harus kita hadapi. Ketika di Jakarta Pusat itu adalah bagaimana kita harus bisa membuat suatu konsep tentang penanganan unjuk rasa. Di istana, di DPR, kemudian di istana Wakil Presiden, banyak tempat-tempat strategis, objek vital, proyek vital yang kita amankan. Di samping juga ada intensitas kejahatan yang cukup tinggi juga harus dilaksanakan. Ini saya baca di sini, Jenderal, bahwa mengawali karirnya di dunia kepolisian sebagai Pama Polda Jawa Barat tahun 92. Hingga 92. Polres Bandung Barat. Ini kan baru keluar dari pendidikan 91. Betul. Itu bagaimana? Itu ada kejadian yang luar biasa juga di situ. Kejadian yang tidak bisa saya lupakan ketika di Polres Bandung Barat saya pernah dibaca orang. Jadi kepala saya ini kan ada agak itu dulu dibaca orang di situ. Karena saya mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Jadi masih muda ya kan, pengen menangkap, kita tidak bisa membaca lawan mana kawan. Ternyata banyak orang yang menjadi lawan kita, tapi tertangkap juga dan ditembak saat itu. Itu pengalaman pertama saya berhadapan dengan pelaku kejahatan. Itu di Bandung. Setelah itu saya pindah ke Akpol, jadi Danton Danki. Terus PT IKA. Habis PT IKA baru kiprah saya banyak di Jakarta. Pernah juga menjadi Kepala Kesatuan Wilayah, di antaranya Kapolres Purwakarta, Polda Jawa Barat tahun 2009, Kapolres Bandung,
Polda Jawa Barat tahun 2010, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya tahun 2014, serta Kapolres Tabes Bandung 2016 dan tahun 2017. Ini bukan karir yang main-main. Kalau kita lihat begitu intensif, sehingga pasti banyak pengalaman yang Jenderal hadapi untuk mengatasi kasus-kasus yang demikian, yang mungkin baru saat ini marak di Bangka Belitung, tapi sudah terlebih dahulu terjadi di tempat tugas Anda. Kalau di Soreang, Kapolres Kabupaten Bandung, itu tantangan yang saya hadapi geng motor. Sehingga saat itu saya buat konsep lah, bagaimana konsep memberantas geng motor. Ada 14 langkah yang saya lakukan. Itulah yang saya bawa ke Bangka Belitung. Karena saya tahu dampak yang sangat berbahaya geng motor itu bagi generasi muda. Dia jadi korban juga, tapi kadang-kadang jadi pelaku juga. Sangat dahsyat dampaknya maupun dahsyat kesadisannya. Dia tidak sadar meskipun usia SMP, SMA, ketika masuk dalam anggota geng motor, maka psikologi massa yang mengikuti gerak langkah perintah dia. Jadi kelompok geng. Jadi harus sadis, harus bacok, harus nyekat, harus rusak. Sehingga itu yang membuat saya milih konsep itu, dan saya sangat prihatin. Maka saya harus di Bangka Belitung ada juga ternyata. Setelah saya 2 bulan saya biarkan di sini, terakhir penangkapan di Pangkal Pinang, akhirnya saya harus ambil langkah. Membuat konsep yang sudah saya lakukan 10 tahun yang lalu, saya terapkan di sini tentunya sesuaikan dengan situasi masyarakat. Ini kan happening saat ini ya, Jenderal, di Bangka Belitung, bagaimana deklarasi demi deklarasi dilakukan, termasuk di daerah-daerah untuk menolak geng motor ini. Bahkan beberapa orang kalau Jenderal melihat komentar-komentar TikTok itu banyak yang underestimate seperti ini ngomongnya. Kan belum marak gitu ya. Ngapain harus deklarasi seperti ini? Apakah ini seremonial semata? Gimana Jenderal menjawabnya? Tentu kalau kita melihat bahwa kita perlu untuk mengantisipasi. Kalau belum marak, dibilang belum marak, apakah kita menunggu saya marak? Kalau sampai marak, maka akan sulit untuk diberantas. Satu itu. Sehingga konsep itu saya terapkan dan saya perintahkan pada jajaran, apa yang saya lakukan ini harus dikerjakan sampai level Polres dan Polsek. Geng motor harus zero. Sehingga kita menyelamatkan generasi muda, baik anak-anak geng motor yang menjadi korban atau menjadi pelaku. Kemudian buat masyarakat tenang. Yang kedua, kita juga memberikan contoh. Geng motor yang ada di wilayah Indonesia, di kota besar, yang sudah marak. Apa konsepnya? Ya kan? Kalau sekedar patroli, polisi sendiri akan bisa. Tapi kita harus mengajak masyarakat, tokoh masyarakat, guru, kepala sekolah, Forkopimda, dan anak pelajar itu sendiri. Klub motor, untuk menolak, untuk pembubaran, untuk mengantisipasi. Sehingga semoga dengan langkah kita ini akan terus konsisten dan tidak zero dia. Zero, geng motor di sini zero. Saya akan kejar terus. Sampai betul-betul tidak ada, dan syukur-syukur kalau nanti wilayah lain juga melakukan itu. Kan kita juga kasat mata geng motor itu. Kita sering melihat berita kan, bagaimana kesadisannya, senjata yang dibawa, bagaimana dia melakukan tawuran dengan menggunakan janjian di medsos. Itu generasi muda semua. Dan efek kejahatannya menjadi domino ya, Kapolda ya. Jadi kebanyak hal efek kejahatan banyak. Geng motor. Jadi gini ya, pemikiran saya dulu, konsepnya ini hampir sama dengan Pangkal Pinang. Saya menangkap geng motor pertama dulu adalah di wilayah Pangalengan. Dari 200 orang saya petakan. 200 orang itu 10% adalah mantan napi residivis. Ya dong? 20% ada mahasiswa. 20% anak SMA. 10% anak SMP. Bagaimana bahayanya mereka mentransfer kepentingan dia untuk mencari ekonomi dengan menggunakan anak-anak ini yang mencari jati diri. Sehingga sangat berbahaya. Baik, ini yang menjadi jawabannya. Iya. Jawaban dari komentar-komentar netizen ini, Pak Kapolda mengatakan bahwa kenapa harus ditindak, bahwa ini kan tidak terlalu marak karena pemetaan tadi, data tersebut. Pemetaan itu. Dengan data itu akhirnya Pak Kapolda dan kesadisannya melebihi pelaku perampok, kesadisan mereka itu yang saya khawatirkan. Sehingga kalau kita lihat senjatanya, pada saat saya di Soreang dulu ya, itu bisa geng motor tuh korban dicugil matanya, kepalanya digergaji, kemudian ditabrak pakai motor, ditaruhkan. Apa kita menunggu seperti itu? Dan itu kejadian di kota-kota besar kita lihat kan?
Untuk itu sebagai penanggung jawab Harkamtipmas di Babel, saya melakukan langkah itu. Tanpa melupakan hal-hal lain, kejahatan lain tetap saya garap nih. Ya tentunya rapot kita biru di tahun 2024 itu kita kejahatan turun 21%, kecelakaan turun, kematian turun 21%. Ini 21% angka yang besar loh. Iya, 21%. Datanya ada, saya sudah siapkan datanya. Ya kan misalnya kejahatan 4 kejahatan, ya itu turun 21%. Konvensional yang meresahkan masyarakat, pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan itu turun 39%. Semuanya turun. Kecelakaan yang penting yang menyebabkan meninggal. 2023 itu 101. Nah, 2024 80. 20 nyawa di jalan kita bisa kurangi. Namun bagi saya masih terlalu tinggi. 80 nyawa tahun kemarin. Maka kita harus mengambil langkah-langkah. Apa langkahnya? Himbauan Kamtipmas, menindak pelanggaran. Terus saya sampaikan pada anggota harus bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Ya kan? Mencegah itu lebih bagus daripada kejahatan menurut saya. Jenderal di sini sudah berapa bulan di Bangka Belitung? Saya 6 bulan. 6 bulan. Angka kejahatan dari berbagai jenisnya itu tadi turun 21%. 21%. Kecelakaan 21%. Kejahatan konvensional hampir 38%. Tepuk tangan untuk Kapolda, Pak Kapolda. Ya, saya masih cukup tinggi lah bagi saya. Saya masih akan berusaha semaksimal mungkin. Saya bukan yang terbaik, saya akan berusaha berbuat baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Baik, tapi 21% meski itu cukup tinggi, cukup besar, tapi itu tetap kita bukan berpacu kepada tingginya bagaimana rapot kita biru, tapi tentang nilai-nilai yang masih harus kita perbaiki ya. Betul. Jenderal itu kita fokus kepada hal tersebut. Oleh karena itu, saya juga penasaran tentang bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh Kapolda bersama dengan jajaran soal bagaimana memetakan apakah ini korban tentang geng motor tadi, memetakan dia korban atau dia pelaku. Seperti apa proses pemetaan yang dilakukan? Jadi itu otomatis. Ketika dia menjadi anggota geng motor, dia menjadi korban. Anak pelajar SMP SMA menjadi anggota geng motor. Dia menjadi korban ketidaktahuannya sebagai anggota gangster yang tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi pelaku kejahatan, penganiayaan, pengrusakan, pembacokan, pembunuhan. Makin parah dia. Gitu. Seperti jam pasir ya? Iya, itu gimana tuh jam pasir? Bagaimana kita menunggu waktunya? Iya, kalau dia kita untuk biarkan menjadi seorang itu. kriminal. Itu pasti terjadi. Kalau kita biarkan pasti akan besar. Suatu saat dia akan bisa menyerang supermarket, bisa menyerang rumah orang. Itu kan menunjukkan suatu kecemasan yang dahsyat kepada masyarakat. Nah, yang pelaku-pelaku sendiri korban dia nggak tahu ini anak kecil, anak SMP, anak SMA. Sehingga harus punya konsep strategi untuk saya bentengi. Gitu. Saya bentengi. Sekarang ada sudah pembubaran geng motor. Harapan minggu depan saya juga mau bubarkan geng motor di sini. Setelah itu barulah dia jadi adik-adik kita rangkul, kita bina dia, kita siapkan masa depannya. Kalau sudah menjadi anggota gangster, kalau dia sudah menjadi pelaku pembunuhan, pembacokan, kan masa depannya hilang. Dia harus ada aspek pidana yang harus dilakukan. Atau dia menjadi korban ketika tawuran. Kan dia sadis di tawuran. Bagaimana musuhnya itu luka atau meninggal. Kalau dia meninggal, habis juga masa depannya. Jadi otomatis saya petakan pasti dia menjadi korban, menjadi pelaku daripada geng motor itu. Di Bandung waktu itu, Jenderal, apakah keterlibatan anak-anak pelajar juga banyak masuk dalam geng motor? Itu 200 orang itu banyak sekali. Ya, ambil persentasenya seperti itu. Kira-kira ini miss-nya sebenarnya di bagian mana, Jenderal? Apakah pengawasan orang tua yang bagian miss-nya? Di mana sebenarnya? Keterlibatan semua pihak itu sangat penting. Terutama orang tua, guru. Pengawasannya itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Apakah keterbukaan informasi juga termasuk? Saat itu kan belum terlalu seperti sekarang, media sosial, IT, tapi sudah marak di sana. Di 2014 itu sudah marak. Apalagi sekarang adanya media sosial. Jadi semakin perekrutan bisa lewat media sosial, bisa datangnya ke sekolah. Kemudian kampanyenya juga lewat media sosial mereka. Dengan intimidasi. Nah, itu yang kita bentengi. Kekuatan kita, Polda dengan Forkopimda, masyarakat bentengi itu. Jadi masyarakat nggak takut lagi sekarang. Nggak mau jadi geng motor. Saya masuk ke sekolah-sekolah terus kan. Kemarin ke SMP, SMA Negeri 2. Nanti saya rencana ke swasta. Terus jalan. Jadi betul-betul kita harus aman itu capek. Aman itu lelah, nggak bisa aman tidur terus kita aman, nggak bisa. Saya mengajak anggota saya memberi contoh.
Ayo kita bekerja untuk masyarakat Bangka Belitung. Baik, Jenderal, di Bangka Belitung ini keuntungannya adalah masyarakat Melayu ya, masyarakat adat begitu. Tentu ini ada sedikit pengaruh, sedikit atau banyak, saya juga tidak ada penelitiannya begitu ya, Jenderal, tapi pasti ada pengaruhnya, sumbangsinya untuk membentuk karakter anak-anak di Bangka Belitung. Oleh karena itu, pesan apa yang bisa diberikan kepada para orang tua untuk supaya harus tentang pertumbuhan perkembangan anak ini harus terlibat, termasuk pada saat anak mencari jati dirinya gitu. Tentu ada kewajiban orang tua kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Yang pertama tentu saya selalu menyampaikan pesan ini. Pesan, ingat secara spiritual, ketakwaan itu penting. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragama Islam. Didikan itu sangat penting, membentuk karakter moral. Itu adalah pengawasan otomatis bagi yang beragama non-muslim, silakan. Melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing. Kemudian pengawasan pendidikan. Belajarnya bagaimana, pergaulannya bagaimana, pulang sekolah bagaimana, cek HP-nya bagaimana, cek tasnya bagaimana, cek teman-temannya bagaimana, koordinasi orang tua dan guru bagaimana. Jadi tidak bisa lepas semuanya, harus komprehensif. Pengawasan komprehensif, integral dan holistik untuk menjaga generasi muda ini. Jangan sampai di rumah sudah bapaknya pengawasan kurang ada, ibunya juga kurang mengawasi, kurang mendidik. Jadi akhirnya tidak tahu anak-anak mencari jati diri masing-masing di luar, bergaul dengan teman-temannya yang mungkin tanpa disadari bisa merusak dia. Tambah media sosial, bisa melihat, mengakses kekerasan, pornografi, berita-berita hoak. Itu yang terus sebagai orang tua harus terus disampaikan. Jangan hanya pernah menyampaikan. Oh pernah dulu saya sampaikan kok, anak-anak kamu jangan mengakses kekerasan. Jangan pernah, selalu. Pengawasan itu selalu. Kalau perlu sehari ya 2 kali, seperti saya lakukan. Ngecek sikap tampang itu boleh ditanya ke teman anggota, buka topi. Karena sikap tampang anggota itu ada korelasinya, benang merahnya dengan perilaku. Ketika saya dulu SMA, anak-anak yang bawa buku 1, ditaruh sini, biasanya nakal itu biasanya. Yang bajunya dikeluarkan. Sama aja polisi kalau rambutnya kayak tadi. Ada indikasi ketika nanti dia lepas dinas, bergabung dengan kawan-kawannya. Apa aja itu? Banyak. Ya kan, kebut-kebutan. Ya kan masih muda mereka. Harus kita berikan pemahaman, kamu itu masih muda, tapi kamu polisi. Ya kan? Kamu harus berikan contoh yang baik, tidak melakukan pelanggaran. Harus bersikap yang baik. Baik, saya sepakat dengan Pak Kapolda bahwa apa yang ada di hati itu tercermin keluar, termasuk caranya berpakaian. Betul. Apa yang kita makan itu menggambarkan badan kita, seperti itu ya. Betul. Baik, Jenderal, kita masih akan melihat sisi lain dari seorang Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Sesaat lagi kita akan berangkat ya ke panti asuhan. Oke, baik, tetap ikuti kami di Tokoh. Sesaat lagi kami akan kembali.
Namanya Baitul Anur, Baitul Anur. Ya. Oke. Tadi kita sudah mengunjungi dua panti iya. asuhan sekaligus. Ini sebenarnya agenda rutin atau gimana Pak Kapolda, kita ingin tahu di Rutin, toko saya ini? berusaha untuk rutin, untuk minta doa dari anak-anak kita, juga anak-anak kita biar merasakan makan roti. Nih, mungkin adik-adik di sini semua pengen dengar Pak, harapan Pak Kapolda untuk adik-adik akan jadi seperti apa, silakan Pak Kapolda. Ya. Ini akan jadi Jadi track. Bapak ini pernah seperti adik-adik juga, ya kan? Melalui masa kecil yang tidak ada Bapak. Namun demikian, Bapak tidak pernah patah semangat. Terus belajar, berbuat baik, beribadah, berdoa. Insya Allah apa yang dicita-citakan akan tercapai. Jangan pernah patah semangat, ya? Makasih. Oke, baik Pak Kapolda, terima kasih. Kita Ya. sudah ngikutin dari tadi kegiatan Pak Kapolda. Ada satu yang saya pelajari dari kita berjalan tadi, ada banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Program Tokoh hari ini sangat bersyukur sekali. Amin, amin. Yang pertama bahwa saya melihat bahwa Pak Kapolda memberi bukan supaya menerima, tapi iya, karena iya. Pak Kapolda mengasihi. Amin. Yang pertama, dan ada satu pendapat perkataan dari filsuf yang saya sangat ingat dan saya pikir itu sangat linear dengan apa yang Pak Kapolda lakukan. Oleh seorang Fu Chaniwan berkata bahwa kepemimpinan itu selalu bicara 3 hal. Yang pertama keberanian, yang pertama rendah hati, yang kedua keberanian, yang ketiga kejelasan. Oleh karena itu saya tutup di sini. Saya Olin Lubantoruan dan Pak Kapolda kita Pak Hendro Pandowo pamit undur diri. Sampai jumpa di program Tokoh selanjutnya. Terima kasih.